أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadratal mukarramin, seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadiratnya yang karena limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya pada siang yang penuh berkah ini, di rumah Allah yang kita cintai ini, Allah mudahkan kita bersama-sama bertaqarrub dengan menunaikan ibadah Jumat. Mari kita bermohon kepada Allah, kiranya niat kita, langkah kita dari rumah ke sini, taqarrub kita, Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah melipat gandakan pahalanya, Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam satu hadis, seorang sahabat berkata, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqa yaumal 'id yaqulu ba'duhum li'ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Adalah dulu para sahabat Nabi ketika bertemu pada hari raya setelah selesai Ramadan, maka mereka antara satu yang dengan yang lain mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal-amal kita. Ada satu riwayat yang lain juga, Khalifah Ali karramallahu wajhah itu di akhir Ramadan beliau menyeru, beliau katakan, ya laita syi'ri in kana minal maqbul fanuhanni wa in kana minal mardud fanu'azzi. Kata beliau, ya Allah ya Rabb, andai amalku yang tidak seberapa ini, yang tidak bernilai ini, Engkau berkenan menerimanya, maka bahagialah aku, selamat. Tapi andai amalku yang tidak seberapa ini, Engkau belum berkenan menerimanya, maka celakalah aku. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, hani'an laka ayyuhal maqbul wa jabbarallahu musibatan ayyuhal mardud. Kata beliau, wahai orang-orang yang amalnya diterima, selamat Anda, berbahagialah. Tapi wahai orang-orang yang amalnya tidak diterima, semoga Allah memaafkan, menutupi musibah yang menimpa. Artinya kalau kita pahami dari hadis maupun apa yang dicontohkan oleh para salafus saleh, begitu pentingnya di dalam beramal itu memperhatikan apakah amal kita layak untuk diterima. Tidak cukup yang penting saya sudah beramal, yang penting sudah saya lakukan dengan banyak, yang penting sudah gugur kewajiban, bukan. Tetapi ketika kita beramal, maka yang harus kita perhatikan juga, apakah amal-amal kita ini layak untuk diterima. Makanya Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita, siapa yang meragukan tentang kebenaran dan diterimanya amal Rasulullah SAW. Tapi beliau masih mengajarkan setiap pagi sore kita diminta, kita diajari untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Beliau masih selalu berdoa supaya amalnya
diterima. Dua kekasih Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, telah menjalankan satu ketaatan yang luar biasa yang begitu agung, membangun Baitullah. Dua kekasih Allah menjalankan perintah Allah. Selesai menunaikan tugas mulia, memuliakan atau meninggikan Ka'bah, itu beliau katakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sehingga kalau kita perhatikan betapa pentingnya kita dalam beramal, supaya kita perhatikan apakah amal-amal kita itu layak untuk diterima. Kalau kata seorang ulama, mengatakan bahwa innallaha, Fudail bin Iyad, seorang ulama, beliau mengatakan innallaha la yaqbalu minal amali illa akhlasahu wa aswabahu. Beliau katakan sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima dari amal-amal kecuali yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ini kemudian menjadi patokan oleh para ulama. Di antara syarat sebuah amal itu kalau ingin diterima, pasti penuhi dua syarat ini. Bagaimana beramalnya itu betul-betul karena ikhlas karena Allah, dan tentu ketika beramal itu sesuai dengan ajaran, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap amal itu tidak mesti diterima. Hakikatnya, yang tahu hakikatnya apakah sebuah amal diterima atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya para ulama menyebutkan, kalaupun kita tidak pernah tahu memastikan sebuah amal apa diterima atau tidak, tapi ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya seseorang itu beramal itu diterima manakala Allah berikan dia taufik, Allah berikan istiqomah untuk terus lanjut menyambung dengan amalan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Sesungguhnya tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Sehingga standarnya amal itu diterima apabila amal baik itu membuahkan amal baik berikutnya. Makanya kata Syekh Hasan Basri, beliau katakan, inna min jazail hasanat al hasanatu ba'daha wa min uqubatis sayyiat as sayyiatu ba'daha. Beliau katakan sesungguhnya di antara balasan pahala dari kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan berikutnya. Sebagaimana di antara azab, sanksi dari kejahatan itu adalah akan timbul kejahatan-kejahatan sesudahnya. Oleh karena itu kalau kita beramal, kita harusnya berusaha untuk bagaimana menyambung amal-amal. Maka yang paling penting juga di antara hal yang kita sampaikan ini adalah bagaimana supaya amal-amal kita ini bisa dilanjutkan. Allah berikan kita istiqomah ya, sebagai tanda bahwa mudah-mudahan amal-amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menasihati kita tentang beberapa kiat bagaimana supaya Allah berikan kita kemudahan untuk menyambung amal-amal kita, supaya Allah berikan kepada kita taufik, kemudahan istiqomah untuk menyambung amal-amal kita. Yang pertama, para ulama menasihatkan agar segera disambung dengan amal soleh berikutnya. Wa idza faraghta fansab. Ketika kita selesai satu urusan, maka segera disusul dengan urusan yang lain. Begitu kita sudah bersungguh-sungguh selama Ramadan, Masya Allah, salat qiyamul lailnya, baca Qur'annya, siamnya, kemudian berbagai macam amal soleh lain, maka bukan berarti setelah itu selesai kemudian kita sudah merasa sudah cukup, nggak perlu lagi nanti aja sambung tahun depan, bukan. Tapi segera kita susuli dengan amal-amal soleh berikut. Di antara Rasulullah SAW katakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasomid dahar. Ini salah satu contoh dan sekaligus harusnya kita ini, kata Rasulullah SAW, siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan ya, kemudian disusuli dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah sudah berpuasa 1 tahun. Karena setiap amal dalam Islam itu Allah akan balas minimal 10 kali lipatnya. Jadi kalau kita sudah puasa 1 bulan, maka kali 10 berarti sudah 10 bulan.
ditambah 6 hari kali 10 berarti 60. 60 sama dengan 2 bulan. 10 dengan 2 bulan, 12 bulan itu sama dengan 1 tahun. Dan itu dicontohkan kalau para salafus saleh. Ya enggak usah sampai ke salafus saleh orang-orang tua kita. Almarhumah ibu kita biasanya anak-anaknya pun lagi pulang dari perantau gitu, lebaran hiruk pikuk. Enggak peduli, pokoknya habis lebaran hari pertama ya lebaran, hari kedua udah langsung nyambung puasa. Hari kedua, ketiga, keempat, hari ketujuh dia selesai 6 hari puasa Syawal. Itu pertanda bahwa ketika amal seseorang itu diterima, Allah mudahkan untuk nyambung dengan amal berikutnya. Di antara kiat yang kedua, di samping tadi yang nomor 1 segera disambung dengan amal soleh berikutnya adalah apa? Kita berpedoman kepada prinsip bahwa amal ini yang lebih Allah cintai itu amalan yang langgeng, yang terus menerus walaupun sedikit. Makanya kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang paling langgeng, yang terus menerus, yang continue. Wa in qalla, walaupun sedikit. Mungkin kita ketika Ramadan begitu maksimalnya, bisa sampai menghatam Al-Quran sekian kali, setiap malam qiyamul lail, kemudian sedekah sekian banyak. Tapi kita harusnya juga menyambung dengan amalan walaupun sedikit. Mungkin kalau di hari Ramadan kita 1 hari bisa 1 juz. Mungkin di bulan Ramadan kita baca walaupun sedikit, mungkin 1 halaman atau 2 halaman. Yang penting kita usahakan apa? Terus, karena amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang terus menerus. Kalau selama Ramadan kita bisa maksimal jamaah full 5 kali, maka kita sambung. Jadi amalan yang lebih Allah cintai adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Itu salah satu kiat bagaimana supaya Allah berikan kita kemudahan untuk istiqomah menyambung dengan amal-amal kita. Tentu kalau kita seperti bulan Ramadan kayaknya berat, tapi setidaknya kita berusaha untuk menjaga. Yang ketiga yang akan menolong juga kita bisa untuk istiqomah menyambung amal-amal soleh kita adalah kita harus ada di lingkungan yang mendukung. Kata Rasulullah SAW, ya, masalul jalisis salih wal jalisis su kaba'il miski wa nafihil kir. Perumpamaan seseorang itu berteman dengan orang-orang baik itu seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Tetapi orang yang berteman dengan orang yang buruk itu seperti orang berteman dengan tukang pandai besi. Ini artinya apa? Manusia itu adalah anak kandung dari lingkungannya. Al-insanu ibnu bi'atihi. Manusia itu adalah anak kandung dari lingkungannya. Kita bisa baik kadang-kadang itu karena lingkungan. Kita sering bertemu dengan orang-orang yang selalu rajin ke masjid, ikutin taklim, dengerin nasihat-nasihat, ketemu dengan orang-orang soleh yang selalu dia ambil posisi paling depan dan seterusnya. Itu akan menginspirasi kita. Setiap orang yang ketika kita ketemu dengannya kemudian mendorong kita melakukan amal soleh, itulah teman yang baik. Dan di antara yang akan menolong kita istiqomah dalam kebaikan manakala kita ada di lingkungan bi'ah salihah, yaitu ada di lingkungan yang baik, ya. Dan itu salah satu cara bagaimana supaya kita tetap istiqomah. Kita berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif supaya ibadah kita terus berlanjut istiqomah. Kemudian di antara kiat yang lain adalah banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Hakikatnya kita bisa melakukan semua ketaatan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaknya kita berdoa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna qulubal ibad baina usbu' min asabi'ir rahman yuqlibu wa kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala yang begitu mudahnya suatu saat akan Allah bolak-balikan. Artinya kita ini begitu mudahnya kita itu berubah-berubah. Dan kita diperintahkan untuk banyak-banyak bermohon kepada Allah supaya ditetapkan hati. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, ya Allah tetapkanlah hatiku untuk menetapi agama. Artinya kita selalu dalam petunjuk dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
Doa-doa yang kita baca ketika kita baca surah Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kemudian antara yang lain, tentu banyak nasihatnya. Yang terakhir adalah banyak-banyak kita bermuhasabah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk terus memperbaiki taubat kita, muhasabah kita. Karena hakikatnya walaupun kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin ibadah ya, semaksimal mungkin untuk berusaha untuk baik, hakikatnya kita tidak akan lepas dari kesalahan, dari kekhilafan. Makanya kita banyak-banyak kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua dosa-dosa kita kiranya Allah Subhanahu wa taala maafkan. Di antaranya ya kenapa orang itu disyariatkan untuk banyak beribadah, karena sebetulnya ibadah-ibadah kita ini akan menghapus dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguh setiap kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Mudah-mudahan tentu banyak lagi nasihat-nasihat para ulama yang membuat kita, mendorong kita untuk tetap istiqomah. Kalau kita selama bulan Ramadan sudah Allah berikan pertolongan kita untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki berbagai amal soleh kita, maka saatnya sekarang ini kita merasakan buahnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan amal-amal saleh kita, atau kita sebaliknya merasa sudah cukup, sudah puas ya, tidak mau lagi karena kemarin sudah maksimal banget? Bukan begitu. Makanya di antara nasihat Allah mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba yang rabbani, yang setiap saat kamu beribadah taat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan kita di bulan Ramadan, Tuhan kita di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan seterusnya. Sehingga jangan sampai kita hanya sebagai hamba yang Ramadhani, baiknya, solehnya, rajinnya kalau bulan Ramadan saja.